Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah aktivitas yang menyenangkan, dan itu harus ditunjang dengan perlengkapan yang memadai. Sepeda dan perlengkapan yang kita miliki harus sesuai dengan kondisi medan yang kita lalui. Bersepeda di tanjakan dengan gradien yang cukup curam, bila ditunjang dengan gear rasio yang kecil, maka perjalanan kita pun bisa lebih menyenangkan. Pesepeda dengan berat total 75 kg dan power rata-rata 150 watt, bila ingin bersepeda di tanjakan dengan gradien 15%, menggunakan sepeda gunung dengan ban 27,5 x 2,1 inci, hanya bisa memutar pedal paling tinggi 40 rpm. Bila menggunakan chainring 28T dan low sprocket 28T. Cadence 40 rpm ini akan sangat menguras tenaga kita. Kita lebih mengandalkan kemampuan otot, dan kelelahan otot adalah kelelahan yang paling sulit dipulihkan bila dibandingkan dengan kelelahan akibat pernafasan. Agar kita bisa menikmati perjalanan di tanjakan tersebut, langkah tercepat adalah melakukan upgrade drivetrain sepeda. Untuk kasus di atas, agar kita bisa mengayuh sepeda dengan cadence 60 rpm, cadence minimal, maka kita harus mengganti kombinasi gear sehingga memiliki gear rasio 0,6 atau gear inch 17 inci. Misalnya menggunakan chainring 22T dan low sprocket 36T. Tetapi melakukan upgrade komponen sepeda gampang-gampang susah. Nah, berikut ini step by step apa yang harus kita perhatikan agar upgrade gear kita tepat sasaran. Satu, jenis hub belakang. Hal yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah jenis hub belakang, karena erat kaitannya dengan jumlah speed drivetrain. Bila hub belakang yang terpasang saat ini adalah jenis freewheel dengan ciri utama menggunakan drat untuk memasang gear belakang, bila kita tidak ingin mengganti hub belakang, maka kita tidak bisa meningkatkan speed drivetrain lebih dari 7 speed bila menggunakan komponen dari Shimano. Memang benar, di pasaran banyak freewheel drat 9 speed, tetapi itu adalah produksi pihak ketiga, sehingga kompatibilitasnya dengan komponen lain diragukan. Untuk hub jenis drat ini, bila kita tidak ingin mengganti hub, maka kita hanya bisa mengganti gear rasio saja, yaitu dengan menggunakan freewheel mega ring 1434T, atau mengganti chainring depan dengan chainring yang lebih kecil atau lebih besar tergantung tujuan kita. Kemudian, bila hub belakang kita sudah jenis pre-hub menggunakan spline, kita bisa meningkatkan speed drivetrain hingga 11 speed tanpa harus mengganti hub. Tetapi bila kita ingin berpindah ke 12 speed, maka mau tidak mau pre-hub harus diganti dengan pre-hub khusus 12 speed, pre-hub micro spline. 2. Jenis RD. Anggaplah hub belakang kita sudah bisa untuk drivetrain maksimal 11 speed. Langkah selanjutnya adalah memastikan spesifikasi RD yang ada bila kita tidak ingin menggantinya. Bila RD yang terpasang 9 speed ke bawah untuk sepeda MTB atau 10 speed ke bawah untuk sepeda road bike, maka kita hanya bisa upgrade maksimal 9 speed untuk sepeda MTB dan 10 speed untuk sepeda road bike. Sedangkan bila kita ingin meningkatkan speed kaset lebih dari 9 hingga 10 speed, maka mau tidak mau kita harus mengganti RD. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah panjang cage RD atau jenis cage RD. Shimano memiliki 3 jenis cage RD untuk MTB, yaitu SS atau short, GS atau medium, dan SGS atau long. Sedangkan untuk road bike hanya ada 2 jenis, SS dan GS. Panjang cage RD ini
Di samping terkait dengan kapasitas rantai, juga terkait dengan diameter ban dan jenis sepeda. Sepeda dengan ban berdiameter kecil 20 inci ke bawah tidak bisa menggunakan catch RD SGS atau long karena berpotensi menyentuh pelek ban. Secara umum, untuk Shimano catch RD SS digunakan untuk kapasitas rantai maksimum 33T, GS 39T, dan SGS 45T. Sedangkan untuk SRAM, SS 30T, GS 37T, dan SGS 43T. Untuk batasan kapasitas rantai yang paling tepat, kita bisa melihat spesifikasi dari RD tersebut. Kemudian, masih terkait dengan RD. Dari spesifikasi RD, kita harus mencari data maksimum low sprocket. Hal ini sangat penting agar kita tidak salah beli kaset. Misalnya kita ingin menggunakan RD Shimano Altus RD M2000 SGS 9 speed yang memiliki kapasitas RD 45T. Karena kita berencana menggunakan single chain ring, di mana untuk menghitung kapasitas rantai hanya selisih gigi kaset saja yang diperhitungkan, maka bila kita membeli sprocket Raze 9 speed 1146T, kita berasumsi kapasitas rantai tidak bermasalah. Karena 46 dikurangi 11 sama dengan 35, masih di bawah 45T. Dari segi kapasitas rantai tidak bermasalah, tetapi dari low sprocket maksimum bermasalah. Karena maksimum low sprocket yang bisa digunakan untuk RD M2000 SGS adalah 36T. Bila kita paksakan menggunakan kaset 1146T, maka RD berpotensi membentur sprocket ketika berpindah ke sprocket yang memiliki jumlah gigi di atas 36T, yaitu dua sprocket terbesar di kaset Raze yang memiliki kombinasi 11, 13, 15, 19, 24, 28, 34, 40, 46T. Untuk komponen Shimano 9 speed ke bawah biasanya mempunyai low sprocket maksimum 36T ke bawah. Sedangkan untuk low sprocket 42T hanya ada di RD 10 speed ke atas. Dan harap diperhatikan, low sprocket 46T ke atas hanya bisa dipasangkan dengan single chain ring saja. Dan khusus untuk 1151T hanya ada di 12 speed bila menggunakan komponen dari Shimano. 3. Shifter. Biasanya kita berasumsi menggunakan shifter yang memiliki speed berbeda dengan speed kaset tidak terlalu bermasalah, khususnya untuk 9 speed ke bawah. Misalnya shifter 9 speed, kaset yang dipakai 8 speed, atau kaset 9 speed, shifter 8 speed. Kita beranggapan tinggal 1 atau 2 klik tidak berfungsi, atau 1 hingga 2 sprocket tidak terpakai. Tetapi bila kita lebih teliti, shifter atau drifter memiliki jumlah tarikan kabel untuk setiap satu klik shifter atau drifter yang berbeda untuk speed tertentu. Misalnya shifter 9 speed yang memiliki tarikan kabel 2,5 mm per klik akan menggeser RD sejauh 4,25 mm setiap satu klik shifter. Sedangkan jarak kaset 8 speed 4,8 mm. Sehingga untuk satu klik kedua RD kurang geser sejauh 1,1 mm. Dan untuk klik ke-8 low sprocket, RD kurang geser sejauh 4,4 mm. Kondisi ini membuat rantai tidak bisa berpindah ke sprocket yang dituju. Kondisi ini bisa kita selesaikan dengan cara mengatur ulang jarak antar sprocket dengan mengatur ketebalan atau jarak spacer sprocket, yang tentunya membutuhkan keterampilan mekanis yang tinggi. Jadi untuk amannya, ganti shifter sesuai dengan speed kaset yang digunakan. 4. Kaset untuk kecepatan. Ini adalah yang paling penting setelah kita memperhatikan masalah yang telah dibahas sebelumnya, karena berkaitan dengan medan yang akan kita lalui. Pemilihan kaset yang akan kita gunakan bergantung pada tujuan dan medan bersepeda kita. Bila tujuan upgrade kita untuk kecepatan di jalan datar, maka yang harus kita prioritaskan adalah interval gigi sprocket. Semakin besar speed kaset,
semakin kecil selisih gigi antar sproket dinyatakan dalam persentase. Semakin kecil persentase selisih gigi antar sproket, maka akan semakin mulus perpindahan gigi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatan sepeda. Selisih di sini harus dihitung dengan persentase. Kaset yang memiliki kombinasi 12, 14, 16, 18, 21T dan 11, 13, 15, 17, 20T memiliki selisih gigi yang sama, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Tetapi dari segi persentase akan berbeda. Kaset 1221T memiliki persentase selisih 17%, 14%, 13%, 17%. 17% pertama di sini didapat dari perhitungan 2 dibagi 12 dikali 100%. Sedangkan kaset 1120T walaupun selisih antar sproket sama, tetapi persentasenya berbeda, yaitu 18%, 15%, 13%, 18%. 18% pertama di sini didapat dari perhitungan 2/11 dikali 100%. Nah, kaset yang terbaik untuk kecepatan adalah kaset 1221T karena memiliki persentase yang kecil. 5. Kaset untuk tanjakan. Berbeda bila tujuan upgrade kita untuk kemampuan di tanjakan, maka yang diperhatikan adalah low sprocket kaset. Betul, selisih gigi sproket bagus untuk kecepatan perpindahan gigi, tetapi ketika di tanjakan, kecepatan perpindahan gigi bukan prioritas utama. Nah, setelah kita mengikuti aturan yang sudah dibahas sebelumnya, kaset 9 speed ke bawah, low sprocket maksimumnya hanya 36T. Lebih dari itu, harus menggunakan RD 10 speed ke atas. Hal yang bikin kita pusing adalah menentukan berapa low sprocket yang sesuai dengan kemampuan dan gradien tanjakan yang akan dilalui. Apakah cukup low sprocket 36T yang dikombinasikan dengan chainring 22T? Memang untuk aturan umumnya, gear inch terbaik untuk tanjakan adalah 20 inci ke bawah. Nah, untuk sepeda gunung dengan ban 27,5 inci, kalau kita hitung gear inch-nya adalah 16,8 inci sudah mencukupi. Tetapi bila kita melibatkan power rata-rata kita dan gradien tanjakan, bagi pesepeda dengan berat total 75 kg dan power rata-rata 150 watt, kombinasi 2236T tersebut hanya bisa digunakan dengan nyaman untuk tanjakan dengan gradien 15% ke bawah. Gradien di atas itu, apalagi power di bawah 150 watt, kita mau tidak mau harus mengerahkan kekuatan otot, karena kita harus menurunkan cadence di bawah 60 rpm. Nah, tentunya agar kita bisa lebih menikmati perjalanan, kita harus upgrade kaset dengan kaset yang memiliki low sprocket lebih besar dari 36T. Itu artinya kita harus menggunakan drivetrain 10 speed ke atas, yang tentunya akan membutuhkan dana yang lebih besar. Misalnya kita menggunakan low sprocket 42T dengan crankset 3622T, gear ratio 0,524. Maka untuk mempertahankan cadence 60 rpm di tanjakan 20%, kita hanya butuh sedikit tambahan power dari 150 watt menjadi 157 watt. Perlu diperhatikan, jangan tergiur dengan kaset 1151T. Di samping harus menggunakan drivetrain 12 speed untuk Shimano, crankset yang digunakan juga harus single chainring. Nah, chainring terkecil one by adalah 28T, sehingga gear rasionya 0,549, lebih besar bila dibandingkan dengan 42-42T 10 speed yang hanya 0,524. Dan untuk mempertahankan cadence 60 rpm di tanjakan 20%, kita butuh power sebesar 200 watt, lebih besar dibandingkan bila menggunakan 22-42T yang butuh power hanya 157 watt. Dan kombinasi ini 22-42T bisa menggunakan drivetrain 10 speed yang jauh lebih murah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.